Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini anak-anak mempunyai semangat yang tinggi untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Sekarang kita bertemu lagi dengan pelajaran Bu Nur Faiza. Semoga dengan tayangan video ini bisa bermanfaat bagi anak-anak untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Sebelum pelajaran dimulai atau tayangan video dimulai, kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita melihat tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Akhlak kelas 8 semester ganjil dengan materi sifat tercela bagi diri sendiri oleh Bu Nur Faiza. Kompetensi inti 3. Kompetensi dasar. Indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Pengertian ghodhob dan tamak. Ghodhob adalah merasa perasaan sangat tidak senang dan panas karena dihina. Karena merasa dihina, disakiti hatinya atau dirampas haknya, dan akhirnya terjadi kekecewaan dan akhirnya menimbulkan kemarahan. Ghodhob ini adalah perasaan yang tidak senang anak-anak karena merasa kecewa, dihina, maka timbul sifat ghodhob. Nah, sifat ghodhob ini wajib kita hindari. Karena dengan ghodhob, dengan sifat ghodhob, maka kita akan kecewa dengan apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Dasar larangan ghodhob yaitu Nabi bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang berkelahi, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika sedang marah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu dengan berhadapan dengan orang lain. Ketika kita disakiti oleh teman kita, hendaklah kita langsung memaafkan orang yang berbuat jelek tersebut. Karena apa? Kalau kita pendam dalam hati, maka timbul rasa tidak senang. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan diri, itulah yang disebut orang kuat, karena di dalam dirinya timbul rasa prasangka baik kepada orang lain. Dampak negatif perbuatan ghodhob yaitu A. Bagi diri sendiri yaitu 1. Tidak dapat berpikir secara tenang, ya, karena timbul rasa ghodhob, maka di dalam dirinya timbul rasa tidak tenang. 2. Mudah terkena batin. Apabila hal itu sering terjadi, itu sakit hati, batin kita terasa sakit sekali karena disakiti orang lain. 3. Susah menerima saran karena emosinya memuncak. Kalau sudah timbul rasa ghodhob di dalam diri kita, maka
kita susah menerima saran orang lain. Kita menganggap saran orang lain itu salah. Padahal kalau kita selidiki, kadang teman kita memberikan hal yang terbaik kepada kita supaya kita menjadi orang yang bisa menahan rasa marah. Bagi orang lain yaitu tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, ya, karena timbul rasa godok, maka di dalam dirinya tidak bisa diajak berkomunikasi. Satu, tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, ya. Dua, menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dalam diri kita sudah timbul rasa godok, maka apa yang kita lakukan kadangkala bertentangan dengan orang lain, karena di dalam diri kita emosinya tinggi, suka marah. Itu rasa kalau di dalam diri kita sudah ditimbuli perbuatan godok. Cara menghindari sikap godok yaitu A. Melatih diri menahan gelombang nafsu. Nah, nafsu marahnya harus kita tahan. Insya Allah kita akan selamat dalam hidup kita. B. Memahami masalah dengan cermat. C. Melatih membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau di dalam diri kita sudah timbul rasa baik, kita memaafkan orang lain yang punya salah kepada kita, niscaya hidup kita akan tenang. Kita banyak teman, kita tidak akan terjadi pertengkaran, perselisihan sesama teman, sesama saudara. D. Berusaha mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada teman kita berbuat salah kepada kita, langsung kita maafkan supaya hidup kita akan tenang. E. Mengambil wudhu bila marah. Jika timbul rasa marah di hati kita disuruh berwudu. Kalau berwudu, kita tetap di dalam diri kita amarahnya belum hilang, kita disuruh melakukan sholat. Insya Allah apa yang kita lakukan mendapatkan imbalan kebaikan pula. Cara menghindari sifat godok seperti yang diistirahatkan tadi anak-anak ya. Tamak. Menurut bahasa adilah tamak adalah rakus terhadap harta benda dan nafsu berlebihan. Menurut istilah, tamak yaitu cinta kepada dunia, harta, terlalu berlebihan, tidak pernah puas dengan apa yang telah ada, dan tampak tidak memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Sifat tamak ini kadangkala kita bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau sudah di dalam diri kita sudah dihinggapi rasa tamak, maka timbullah rakus, tidak mau menerima kepada orang lain, menganggap apa yang ia punyai, kekayaan yang ia punyai tidak akan hilang. Padahal tamak itu adalah penyakit hati, wajib kita hindari supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Ya. Bahkan tamak ini kadangkala mengharamkan yang sesuatu haram dianggap tidak salah, padahal itu mengakibatkan dosa besar. Dasar larangan yaitu ada dalam firman Allah surat Al-Fajr ayat 20 yang artinya, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, tidak boleh sekali, karena harta itu bukan segalanya dalam hidup. Ada dalam hadis Nabi dari riwayat Abu Hurairah yang artinya, hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia, melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, melainkan semakin jauh. Dalam hadis ini menjelaskan juga, kiamat sudah datang, kiamat sudah mendekat, tetapi manusia, dalam diri manusia timbul rasa rakus akan duniawi, tidak bertambah mendekat kepada Allah, tambah mengumpulkan harta benda.
seakan-akan harta benda itu segala-galanya. Padahal ketika kita mati, harta benda tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa yaitu amal jariah, perbuatan yang baik. Harta bukan segala-galanya, Nana. Maka dengan sabda ini, supaya kita menjadi baik, kita harus ingat hidup di akhirat nanti akan ada balasannya, yaitu kita suruh mendekat kepada Allah, menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu amal ma'ruf menjalankan kebaikan, nahi mungkar meninggalkan kemungkaran di muka bumi ini. Niscaya kita semua akan bisa masuk surga. Sebagaimana contoh kita sebagai anak, kita harus berbuat baik kepada orang tua, pada guru. Karena itulah yang amal yang kita bawa di hari akhir nanti. Ciri-ciri tamak yaitu 1. Enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. Kadangkala orang tamak itu tidak mau mengeluarkan biaya karena tidak mau hartanya hilang, hartanya habis. B. Menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan harta. Hidupnya hanya untuk harta. Bahkan menganggap hartanya itu adalah dewa yang bisa membawa ke dalam kebahagiaan. C. Mau menerima pemberian orang lain tapi tidak mau memberi orang lain. Itu termasuk orang kikir. Ya, hanya mau menerima aja tapi tidak mau menerima kepada orang lain yang membutuhkan. Dampak negatif perbuatan tamak yaitu A. Mudah terjerumus pada kehidupan yang sesat. Ya. Karena di dalam dirinya sifat tamak itu ada, maka cepat terjerumus pada kehidupan yang sesat pula. B. Tercela pada pandangan manusia karena cenderung ke bakhil. Kalau sudah tamak, maka timbul sifat bakhil, tidak mau mendamaikan apa yang ia punya kepada orang yang membutuhkan. C. Jauh dari petunjuk agama karena waktunya hanya untuk memikirkan harta, hidupnya hanya untuk harta aja, Nana. D. Tidak pernah puas dengan kekayaan yang dimilikinya, tidak pernah puas, jadi serba kurang. Kalau melihat orang lain lebih kaya darinya, sakit hati. Itu adalah salah satu dampak negatif berbuat tamak. E. Enggan mengeluarkan harta untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita atau di sekolah kita ada teman yang kesusahan, padahal ia mempunyai uang lebih, tapi dia tidak mau mendermakan hartanya untuk agama dan kemanusiaan. Cara menghindari sifat tamak yaitu A. Menanamkan dalam hatinya tentang ketidaksukaan tentang perilaku tamak. Ini cara menghindari. Ditanamkan bahwa perilaku tamak itu adalah termasuk sakit hati. Menanamkan yaitu harus ditanamkan dalam diri kita, Nana. B. Harus bisa mengendalikan diri untuk tidak berperilaku tamak. Nah, dikendalikan supaya terhindar dari sifat tamak. C. Suka menderma kepada orang yang membutuhkan. Kalau diri kita supaya terhindar dari sifat tamak, kalau kita mempunyai harta lebih, kita wajib menderma kepada orang yang membutuhkan, pada teman, saudara, keluarga, bahkan kepada lingkungan kita atau masyarakat di sekeliling kita. D. Harus berperilaku sesuai ajaran Islam.
yaitu menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran di muka bumi ini. Membiasakan diri menerima nikmat dengan bersyukur. Kalau kita dikasih nikmat lebih, kita bersyukur dengan cara apa? Kita mendermakan pada orang yang membutuhkan. Insya Allah kita terhindar dari sifat tamak. Memanfaatkan sebagian harta untuk agama dan sosial. Kalau kita mempunyai uang lebih anak-anak ya, sekeliling kita ada orang yang kesusahan, ada kematian, ada teman kita yang orang tuanya sakit, kita membantu apa yang kita punyai. Terus juga di sekeliling kita ada kegiatan keagamaan, misalnya Maulid Nabi, membutuhkan biaya untuk acara tersebut, kita sumbangkan apa yang kita punya. Kalau kita punya makanan, kita sumbang makanan. Kalau kita punya uang lebih, kita sumbang uang. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari sifat tamak. Memberikan peluang orang lain untuk mendapatkan kebaikan, kemurahan hati dari orang yang mempunyai kelebihan dari rezekinya. Ada pertanyaan? Sudah jelaskah? Coba perhatikan tugas di bawah ini. Sebutkan pengertian ghadab dan tamak. 2. Sebutkan 2 dampak negatif sifat ghadab dan tamak. 3. Jelaskan cara menghindari sifat ghadab dan tamak. 4. Sebutkan pengertian ghadab dan tamak. 5. Tuliskan surat Al-Imran ayat 134 beserta artinya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak dengan tayangan video barusan? Apa anak-anak sudah paham atau mengerti? Kalau sudah, Bu Nur Faiza hanya ngasih pesan. Waktu anak-anak di rumah, jangan lupa sholat. Jangan lupa membantu kedua orang tua anak-anak. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang anak-anak amalkan dalam kehidupan di rumah bisa bermanfaat untuk langkah selanjutnya. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma alamtani warzuqhu ilayya indal hajati wala tansani ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.